Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama saya Pendeta Santobi. Hari ini saudara kita akan merenungkan tema sukacita karena menemukan hal terindah. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca Matius 13 ayat 44 sampai 46, Tuhan Yesus menceritakan dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama menceritakan bagaimana seseorang bersukacita karena telah menemukan harta yang terpendam. Dengan rela ia menjual yang dimilikinya dan kemudian membeli ladang di mana harta itu berada. Sedangkan kisah yang kedua adalah seorang yang menemukan mutiara yang sangat indah seperti yang ia idam-idamkan. Nah, demi mendapatkan mutiara idaman tersebut, ia rela menjual seluruh miliknya. Saudara-saudaraku, secara rohani, keselamatan juga menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita rela melakukan apapun atau membayar berapapun untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi saudara, ternyata keselamatan tidaklah sesederhana itu. Tidak ada satupun, baik itu kebaikan, kesalehan, kekayaan kita yang dapat melepaskan kita dari hukuman akibat dosa kita. Karena dosa sekecil apapun menjadi penghalang bagi kita untuk masuk kerajaan surga yang kudus. Nah saudara, karena itulah Allah Bapa yang mengasihi orang-orang berdosa, termasuk kita, mengutus anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita. Dialah harta terpendam itu. Dialah jalan kita menuju surga yang mulia. Saudara-saudara, saya ingat ketika saya sedang studi di Bandung, STTB, saya sering mengunjungi sebuah kios buku. Awalnya dari keinginan saya untuk mencari buku-buku bekas yang saya harapkan berguna bagi saya. Nah, tapi saudara, alangkah terkejutnya saudara ketika saya mampir di sebuah kios buku yang ternyata di dalamnya ada buku-buku teologi kelas tinggi, termasuk buku institut karangan dari Johannes Calvin. Karena saya tidak membawa uang cukup pada waktu itu, saya kemudian pulang lebih dulu, dan kemudian minggu depan saya kembali ke kios itu dan membeli beberapa buku bagus tersebut. Saudara, saya rela bersusah payah dan membayar ongkos lebih untuk membeli buku yang sangat bagus. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Demi keselamatan dalam Kristus, marilah kita berani melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita. Bahkan Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang dulu dia punya yang menjadi utama bagi dia adalah sampah karena Kristus, menemukan Kristus. Nah saudara kasih, marilah saudara dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini yang paling penting adalah kita bisa mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, karena Kristus itulah yang bisa membawa kita kepada keselamatan, kerajaan surga. Janganlah kita terpaut dengan apapun dalam dunia yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi mari saudara, dengan rela kita mau datang kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat kita, dan mau saudara menanggalkan apa yang menjadi beban kita atau merintangi kita untuk datang kepada Kristus. Hidup kita berpengharapan karena kita punya Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.